Halo, sobatku. Sobatku juga. Iya. Ya, Atau sobat Yano doang? enggak, sobatku tuh sobatnya sobat ngaji maksudnya, bukan sobat saya. Iya, kira. Saya mah talent dong. Talent. Talentan. Talentan, iya. Saya mah hanya menemani Gurunda di sini sebagai pengasuh sobat ya. Iya. Kita ketemu lagi di podcast Illegal Login. Ini podcast sih ya? Podcast juga ya? Podcast Illegal Login. Ya. Bersama dengan saya Andriano dan Gurunda Adidi. Andri, ya ada beberapa yang panggil Andriana, ada yang Andrianox. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang, ini agak sensitif. Apa tuh? Terkait keadilan Allah. Keadilan Allah. Ada apa dengan keadilan Allah? Ada apa dengan keadilan Allah ya? Jadi langsung aja nih ayat. To the point. Kalau memang Allah tuh adil gitu ya. Kenapa ada orang cacat, orang miskin, orang buta, orang apalagi orang gila sih sebenarnya. Orang gila yang mohon maaf ya, maksudnya di pinggir jalan itu kan segala macam. Atau mungkin teman-teman yang merasa dirinya punya gangguan mental dan bukan merasa sih, maksudnya kayak udah didiagnosa punya gangguan mental atau apapun itu gitu kan segala macam. Iya. Nah, letak keadilan, maksudnya kayak kok letak sih? Lebih ke kayak ya di sini nih Allah keadilannya ini seperti apa gitu. Bentuknya tuh seperti apa, dan nanti kita juga akan membahas dan juga nanti saya juga pengen ada juga sikapnya juga gitu dari diri kita gitu seperti apa. Iya. Nah, kita mulai dari itu tadi, maksudnya kayak adilnya Allah nih gimana bentuknya, apa bentuknya gitu. Justru letaknya di situlah, letak adilnya Allah. Letak adilnya Allah adalah orang cacat, orang gila gitu ya. Ya tapi tidak secara spesifik kita bilang kayak gitu juga. Jadi harusnya gimana nih? Dengerin dulu anak muda, please dong. Orang tua ngomong dengerin. Yes, saya anak muda. Kok saya yes sih? Yang tua kenapa? Bagus juga. Lah kan kalau kita mah menurut versi kita nih ya, menurut versi kita bahwa letak keadilan itu sama rata. Iya. Ya. Tuh. Padahal begitu ngomong kayak gini, antum langsung kepikiran, oh pernah dapat dari internet informasi ternyata adil itu bukan sama rata ya. Iya, pernah. Tapi menempatkan pada porsinya kan. Betul sekali. Berdasarkan keterbatasan pemikiran kita, berdasarkan keterbatasan hati kita yang sangat mudah dipengaruhi oleh mood. Ya kan? Buat kita tuh kayak adil itu semuanya harus sempurna ya. Sempurnanya pun kembali lagi kepada berdasarkan hitung-hitungan otak kita, berdasarkan hitung-hitungan hati kita. Jadi kalau kita mengukur kesempurnaan Allah hanya pada keterbatasan isi pikiran dan hati kita, apalagi ditambah dengan intervensi hawa nafsu dan juga bisikan-bisikan iblis gitu kan, maka mungkin bisa jadi kita akan melihat semua ini sangat tidak adil, ya nggak? Ada si kaya, ada si miskin, ada si ganteng, ada si jelek, ada si cantik, ada orang yang dalam tanda kutip kita bilang sempurna, ada yang dalam tanda kutip kita bilang cacat, kayak gitu ya. Itu karena semuanya kita membangun definisi berdasarkan isi pikiran kita, gitu, bukan berdasarkan realita yang sesungguhnya, gitu. Kalau kita menghilangkan ego kita justru akan mendapatkan kesempurnaan. Gitu kesempurnaan. Aslinya misalkan kita yang perlu kita kasih highlight gitu kan ya, atau Anda bilang underline. Yes. Adalah kesempurnaan adalah ketika terjadi atau ketika ketidaksempurnaan itu ada. Ini ya kan filosofis banget ya. Orang-orang seperti saya yang IQ-nya 78 ini nyangkut nih kan gitu kan. Maksudnya kayak kok kayak mind blowing, kok kayak kebolak-balik gitu. Betul. Kan gitu. Nah, ini kalau misalnya dijabarkan sedikit ya, maksudnya tuh jangan Jabar, kita Banten. Oh iya ya, kita bupatinya bukan Bapak Aing, gubernurnya bukan KDM. Iya, gubernurnya bukan Bapak Aing ya, bukan KDM ya. Iya, siap. Salah. Ya, maksudnya itu kita membantenkan. Membanten. Kepikiran ya, kok membantenkan ya? Jokes Bapak. Kalau ini saya nyambung aman, ini aman, nanti nyampe emang. Di sini nyampe IQ saya. Kalau tadi kan saya enggak kan sebelumnya. Iya.
Nah ini kalau misalnya kita membantenkan sih ya, kalau kita menjelaskan itu atau kita merunutkan itu gitu secara singkat gitu. Itu maksudnya seperti apa sih ya? Gitu. Iya. Misalnya yang paling gampang gitu ya. Langit akan terasa indah ketika dia ada awan. Atau misalkan gini, kita baru tahu definisi langit itu indah ketika kita pernah melihat langit itu dipenuhi badai. Langit itu memiliki petir. Oke. Jadi kita akan memahami sesuatu itu punya nilai ketika ada pembanding. Dengan cara itulah manusia bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna. Maka sesuatu tidak akan pernah sempurna kalau dia itu tidak punya pembanding gitu loh. Kalau dia tidak pernah berbeda. Gitu. Jadi sesuatu akan sempurna karena dia beda. Iya. Gitu paham, ya. Paham. Warna tidak akan indah kalau semuanya monokrom. Tapi monokrom jadi indah karena kita pernah melihat warna yang lain juga kan? Iya. Jadi akhirnya jadi unik gitu ya. Iya, betul. Ada kamera khusus yang memang dia didesain buat monokrom. Ya, orang cari semua. Cari, mehong. Beli. Iya kan? Dan harus ada sertifikasi dari dikalibrasi oleh siapa? Leica gitu misalnya. Leica ya. Apa gitu ya misalnya kan. Iya. Mahal kan? Mahal. Iya. Itulah, gitu no. Dan sama tumbuhan juga seperti itu. Kita tidak akan pernah menganggap tumbuhan ini penting atau tumbuhan ini istimewa kalau dia hanya satu. Gitu kan ya. Kayak gitu. Dan kemudian apakah sesuatu yang berdefinisi A jauh lebih baik daripada berdefinisi B? Tidak. Cuma kadang-kadang kita sebagai manusia memberikan batasan-batasan gitu. Misalkan ada negara tertentu yang ngasih tahu definisi manusia cantik itu gini. Nanti negara lain kan akan menolak juga ya. Iya. Misalkan atau kita di Indonesia juga nih sekarang standar kecantikan misalkan kiblatnya Korea kan. Iya. Tapi apakah semua orang Indonesia penyuka Korea tetap pengen dapet pasangannya juga yang muka-muka begitu kan belum tentu. Belum tentu. Ada juga emang seleranya lokal. Iya. Ya nggak? Betul. Ya poinnya itulah ya. Itu no. Nah itu kita baru berbicara masalah selera. Kita berbicara masalah rasa. Sementara dunia itu hidup manusia itu kan tidak berhenti sampai di situ kan. Betul. Tapi ada nilai, ada kebijaksanaan, ada kebaikan, ada keburukan. Gitu ya. Ada sesuatu yang nilainya itu sejati, hakiki. Gitu. Apa yang ngambil contoh simple aja ya, kenapa sebuah negara yang penduduknya homogen itu cenderung rasis? I see. Iya nggak? Betul. Sementara negara yang penduduknya cenderung heterogen, kita sangat mudah menerima. Rasial terjadi, tapi nggak ekstrim sih. Betul, tidak. Iya nggak? Betul. Kita orang Indonesia dari kecil udah diajarin begini. Punya tetangga sebelah sini berantem pakai bahasa Jawa, belakang berantem pakai bahasa Minang. Iya. Kita nggak usah diajarin di sekolah, sangat terbiasa dengan perbedaan. Betul. Iya nggak? Agama pun sama. Ya kan, no? Kita sekolah ada aja tuh temen yang beda sama agama. Jadi kita punya toleransi. Iya. Gitu, no? Betul. Ya, walaupun kita juga suka ribut di belakang mah. Iya. Saling nyindir. Tapi yang beneran sampai kayak gitu banget mah, alhamdulillah sejauh ini mah nggak ada. Betul. Ya nggak? Betul. Karena kita terbiasa dengan dalam tanda kutip ketidaksempurnaan di dalam masyarakat yang membuat kita punya toleransi yang sempurna. Itu kesempurnaan dalam tanda kutip yang dikutipkan itu adalah kesempurnaan yang didefinisikan oleh si manusia itu sendiri. Allah tidak pernah mendefinisikan kesempurnaan seperti itu, ya. Betul. Karena kan kayak ganteng atau cantik juga itu definisi buatan manusia kan. Betul. Karena kalau kita melihat Allah tuh ngasih tahu ke kita gitu kan ya, bahwa Allah itu menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan. Ya nggak, no? Betul. Ya. Betul. Jadi dengan sebagus-bagusnya produksi itu ya, dengan sebuah bahan yang ada di langit ketujuh tuh, betul. Jadi elu gitu. Betul. Mohon maaf nih, ini mungkin kata-kata ini terkesan kurang bagus, tapi apa yang ngambil sampel ya. Iya. Ada orang yang menganggap orang berkulit hitam itu jelek, kusam. Iya. Pokoknya negatif lah ya. Iya. Faktanya justru orang berkulit hitam paling sempurna kekuatan kulitnya kan. Betul. Iya nggak?
kemampuan resistensi terhadap kanker Betul. dan yang lain sebagainya kayak gitu. Artinya justru kalau kita melihat dalam sudut pandang teori evolusi, berarti sebenarnya letak kesempurnaan itu ada pada kulit hitam dong. Seharusnya. Betul. Ya nggak? Iya. Dan orang yang berhidung dengan lubang paling besar, paling banyak bisa menghirup oksigen banyak. Betul. Iya. Ya nggak? Iya. Artinya justru hidung pesek adalah hidung yang sempurna dong. Iya. Bukan hidung yang mancung. Tapi karena keterbatasan kita menganggap fisik sempurna itu yang hidungnya mancung. Karena itu diciptakan. Karena itu memang berdasarkan definisi kita sebagai manusia. Betul. Ya kan? Diciptakan oleh manusia. Gitu. Artinya emang definisi kita yang salah dong. Iya. Ya kayak gitu no. Nah itu tadi, kalau kita memang menganggap detail kesempurnaan itu berdasarkan definisi kita sebagai manusia yang dhaif, ya kita akan menemukan hal-hal tadi itu. Kita akan menganggap Allah itu tidak sempurna. Gitu. Kita ngelihat ke cermin, ya Allah hidung gua pesek, padahal mah ya bisa kali kayak orang-orang sono gitu kan, yang hidungnya kayak ketel. Ketel itu apa sih? Hewan ya? Bukan. Hewan sih. Ketel itu kayak apa sih? Paru. Tempat air, teko zaman baheula. Allahu Akbar, saya hidup bukan zaman baheula lagi. Yang terbuat dari kuningan atau ketel. Iya. Ketel. Siap. Saya tuh kalau dulu tuh jokesnya kan kayak hidungnya kayak perosotan anak TK. Ya. Padahal perosotan anak TK kan begini ya. Hidung kebalik dong, hidung lu nyambung. Iya. Itu siap. Iya nggak? Betul. Jadi kita kayak gue mah jelek, kenapa hidung gue pesek? Padahal ternyata disitulah letak kesempurnaan kita bisa menghirup oksigen jauh lebih banyak. Tapi kita menganggap itu jelek. Gitu. Ya, terus bagaimana dengan yang cacat dan yang lain sebagainya? Gitu ya Bang ya. Sejujurnya, mohon maaf itu kan ya. Tapi pernah kenalan sama orang yang kita mendefinisikan dia cacat, tapi dia punya iman yang sangat luar biasa dan dialah yang memberikan sebuah insight gitu loh Bang. Ya, bahwa justru ternyata dia bersyukur bahwa dia buta. Karena ternyata ketika dia buta, dia tidak melakukan kemaksiatan seperti halnya yang dilakukan oleh kemaksiatan orang-orang yang punya mata. Gitu. Dan punya mata tuh ya bukan hampir pasti lagi, kayaknya sudah pasti melakukan kemaksiatan dengan mata gitu maksudnya kan. Ya minimal lihat yang di jalanan misalnya gitu kan. Seorang nggak keluar ke jalan sih nggak mungkin. Nggak terhindari kan? Iya, itu kan nggak kehindari ya, naik motor, naik mobil, naik angkot, naik apa. Bahkan waktu itu dia bilang juga gitu, kalau ada kesempatan untuk dioperasi gitu kan, walaupun dia kan tipenya bukan yang bisa disembuhkan dengan cara itu ya. Iya. Tapi dia bilang enggak gitu. Pertama dia sudah terbiasa hidup dengan cara itu, terus dia sudah tahu bagaimana rasanya untuk bisa membandingkan gitu ya dengan orang-orang yang seperti itu. Terus misalkan dia mampu untuk bisa hidup cukup gitu. Jadi ternyata kelebihannya itu banyak banget karena memang beliau bijaksana ya. Iya. Bijaksana. Gitu. Dia adalah orang yang dulu pernah cerita gitu kan, apakah apa yang dilihat kan, kita suka nganggapnya orang buta itu melihat kegelapan kan. Padahal putih ya katanya. Menurut penelitian kan putih. Dan dia itu juga menjelaskan, dia nggak bilang hitam atau putih, karena kan dia nggak tahu warna. Oh iya betul. Dia tidak tahu. Dia hanya bilang bahwa sebenarnya ya bagaimana cara dia menjelaskan ya, orang dia tidak bisa melakukan alat pembanding, tapi yang pasti apa yang dia lihat gitu ya, tidak pernah seram gitu. Dan dia juga selalu punya definisi gitu. Misalnya dia menceritakan kecantikan istrinya berdasarkan cara dia dengan cara dia, betul. Gitu ya. Jadi kayak masya Allah gitu kalau ketika lihat. Jadi pada hal-hal yang semacam itu, ketika orang tersebut bijak, bisa jadi bahkan dia lebih bijak daripada orang normal yang bijak. Kayak gitu. Betul. Dan dia juga bilang gitu kan ya, dia ngomong bercanda sih gitu kan. Ya minimal nanti kalau kita di akhirat sama-sama gitu kan ya, dihisab, dia akan bilang, ya Allah, di dunia saya udah kayak begini, masa di akhirat masih disiksa begini juga, gitu ya. Bisa kali. Yang adil dong, gitu kan misalnya kan. Kayak gitu. Jadi justru melalui bercanda itu kan dark jokes ya. Iya, dark jokes ya. Dia akan menjadikan apa yang tidak Allah kasih itu sebagai tiket surganya dia gitu loh. Kayak gitu kan, masya Allah gitu. Ada situ pengen ketawa, iya juga, cuma itu dark jokes kan, kayak kita ngetawainnya kayak gimana gitu ya. Gitu. Apalagi kan kita bukan pada posisi yang sama ya. Misalkan mohon maaf nih, kita ulangan dapat nilai sama-sama kecil, kita bisa ngetawain dong. Iya betul lah itu.
Emang paling enak lah. Enak kan? Paling Tapi enak. nih, kalau antum ngomongin nilai antum kecil, sementara nilainya gede, ngetawain antum kan kayak ngerendahin. Iya dong, iya jatuhnya gitu. Iya kan? Betul. Gitu. Walaupun antum gak ada maksud ke situ. Nggak ada maksud, iya. Tapi kalau ikut ketawa tuh ngerendahin ya kesannya. Ngerendahin, ya. iya. Jadi kita mau ketawa bingung ya. Iya. Jadi kayak hal semacam itulah, no. Maka buat orang yang beriman, sebenarnya hal seperti itu hanya tentang bagaimana definisinya. Gitu kan ya. Dan itu tadi, adil tidak adil semuanya berada pada porsinya. Karena ketika seseorang itu kurang pada A, maka dia biasanya lebih pada B, dan lebihnya itu kadang-kadang berkali-kali lipat. Betul. Nah gitu. Itu ya. Dan di situ juga kita akan bisa menilai hidup lebih bijaksana gitu. Melihat dia nggak punya, kita mulai berpikir, oh masya Allah, bersyukur banget ya, kayak gitu kan. Itu ya, bukan kita melihat orang lain buta terus punya kebijaksanaan kita jadi pengen ikut buta juga, bukan begitu caranya dong ya. Itu kan, ada berpikir gitu sih janggal ya. Tapi namanya orang mana. Betul, jangan ya teman-teman. Jangan, bukan seperti itu maksudnya. Itu mah jatuhnya menzolimi diri sendiri. Kufur juga pada akhirnya. Betul, ya Allah kasih yang Allah kasih ya gunakan dengan baik aja, udah intinya gitu ya. Iya. Itu tadi kesimpulannya memang intinya adalah ya keadilan, letak keadilan itu ada pada porsi ya. Bukan sama rata, bukan. Ternyata waktu tadi secara fakta memang di sebuah negara ketika misalnya semuanya sama rata dalam arti homogen misalnya gitu ya. Rasial tuh justru paling ketidaksempurnaan akan terjadi. Iya betul. Dan benar tadi kata AA, justru malah kesempurnaan itu tuh ada pada ketidaksempurnaan itu sendiri gitu. Ketika kita mampu menerima ketidaksempurnaan, betul, dengan bijak, ikhlas, itu kan ya, maka situlah letak kesempurnaannya. Gitu. Itu tadi tuh teman-teman kuncinya. Misalnya ada teman-teman di sini yang tidak paham ya, seperti saya tadi IQ 78 ya, nggak nyampe nih. Masih mending lah 78 mah. 79 kan batasnya. 79 batasnya. Iya, gitu kan. Jadi misalnya tadi bingung tadi kan, nah itu udah di Banten kan tuh sama Jabar ya, maksudnya dijabarkan sama maksudnya seperti apa. Dan itu tadi benar juga ya, maksudnya memang ternyata ketidaksempurnaan itu adalah kesempurnaan itu sendiri gitu, ketika kita bisa menerimanya. Dan ya ternyata jangan sampai memang semua hal lah ya, nggak cuma cacat, nggak cuma apa, kondisi kehidupan dan lain-lain bisa jadi terlihat sempurna tuh hanya karena definisi kita gitu, karena ekspektasi kita gitu ya. Padahal semuanya itu berdasarkan definisi Allah gitu. Hitungan Allah tidak pernah salah. Nah iya itu tadi. Jadi jangan selalu menggunakan matematika kita ya. Tapi gunakanlah matematika Allah dengan panduan-panduan yang sudah Allah kasih gitu ya. Itu aja kali Ayah. Ya. Kita tutup topik kita kali ini. Sampai jumpa di topik kita selanjutnya. Dadah.